Ketika ada isu bahwa Bapak Prabowo Subianto saat ini sedang dirawat di rumah sakit, bagi saya secara pribadi sih tidak kaget. Karena memang dari beberapa cuplikan video yang saya lihat, Bapak Prabowo Subianto nampaknya benar-benar lelah, benar-benar letih, dan benar-benar tidak kuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, ketika ada isu yang berseliweran di media sosial yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto saat ini sedang dirawat di rumah sakit, saya secara pribadi sih tidak kaget. Karena memang dari beberapa cuplikan video saat beliau kampanye, saya melihat bagaimana raut wajah beliau yang begitu benar-benar lelah, yang begitu benar-benar tidak kuat lagi di usia beliau yang saat ini mau menginjak 73 tahun. Tentu sebagai pribadi saya hanya mampu untuk mendoakan agar Prabowo Subianto tetap sehat-sehat saja dan tetap diberi kekuatan. Apalagi Pilpres tinggal menghitung hari lagi. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan isu pemilu, terkait dengan Bapak Prabowo Subianto ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mas Teddy, Pak Prabowo, satu putaran Pak, Pak Prabowo, satu putaran Pak, satu putaran Pak Prabowo, Mas Gibran, satu putaran Mas, satu putaran Mas ya, satu putaran ya Mas ya, satu putaran. Pak doakan satu putaran Mas, satu putaran ya Mas. Dapat dua-duanya. Cepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegak dalam sulit. Termasuk bersaing silakan panggil gas. Ya, oke gas, tambah dua torang gas. Mendengar kabar bahwa Pak Prabowo masuk rumah sakit karena kelelahan. Entah berita ini benar atau enggak, tapi dengan tulus kami mendoakan agar supaya Pak Prabowo kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala, dan kembali ke panggung pemilu. Karena jujur saja, mohon maaf, sebagai pendukung Ganjar dan Mahfud, kami menganggap tanpa Prabowo pemilu ini kurang seru. Coba perhatikan video berikut ini. Pak Prabowo, satu putaran Pak, satu putaran Pak Prabowo, satu putaran Pak, satu putaran Pak Prabowo. Bagaimana ekspresi Pak Prabowo? Terlihat tua dan lelah. Siapa saja bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dari tatapan mata beliau dan dari raut muka beliau, secara mental Pak Prabowo tampak seperti baru saja mengalami kekalahan telak dalam sebuah ring tinju. Babak belur, tatapan kosong, kehilangan orientasi, bingung setelah ini mau kemana. Apa iya kita menginginkan calon presiden yang memiliki kondisi psikologis dan fisik rapuh seperti itu? Tentu tidak guys. Bangsa yang besar membutuhkan pemimpin yang kuat, berstamina prima untuk selalu dapat mengayomi masyarakat. Semua kriteria itu ada di pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Sekarang mari kita lihat bagaimana keseharian Pak Ganjar Pranowo. Beliau yang selalu rajin jogging, menemui masyarakat, membersamai anak-anak muda yang selalu penuh dengan kreativitas dan berorientasi pada masa depan. Dan yang paling mengharukan adalah bagaimana Bapak Ganjar Pranowo dengan sepenuh hati ngemong, merawat,
dan memastikan masa depan anak-anak Indonesia cerah, cemerlang, dan diliputi kasih sayang. Guys, jangan salah pilih. Pilih pemimpin yang berstamina kuat untuk dapat senantiasa membersamai rakyat dan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tidak terabaikan. Pilih Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Ganjarian Spartan. Selamatkan demokrasi. Coblos nomor 3. Nggak ada masuk barisan. Kemudian sembako Yang belum ditulis fotokopikan nya oleh nomor WhatsApp-nya. biasa. Masuk ibu, bapak, mohon maaf Pak, kalau bapak ibu pakai model itu di belakang aja, masuk barisan. Iya, masuk barisan. Masuk ke dalam aja bapak ibu, soalnya nanti itu kagak bisa ini. Nggak usah udah keluar belakangnya, telepon boleh. Saya lihat apa isinya? Apa isinya? Lihat isinya. Apa aja tuh? Alhamdulillah, hebat. Tulis. Ada bagus. Alhamdulillah. Satu barisan, bapak ibu satu barisan. Pulpennya udah. Yang belum ditulis nomor WhatsApp-nya. Iya, kalau nggak pakai fotokopi, nanti KTP-nya difoto. Oh, ya udah Akbar. Dikasih kertas. Bisa ya, Pak? Bisa kan? Iya, nanti difoto. Nanti ditulis di kertas sama WhatsApp-nya. Pakai apa, kertas apa aja gitu. Dengan KTP aja ya? Iya, boleh. KTP ya? Betul. Kalau bisa fotokopi KTP dari telepon. Foto KTP. Nanti Iya. disimpan, diserahkan. Nanti difoto ke kita. Difoto. Oke. Ini kita lagi tebus murah sembako, Bapak. Lagi tebus murah sembako kali ini. Siap, iya. Baguslah. Jadi cukup dengan mendaftar. Balik satu ini dari Biasa. lagi tebus murah sembako kita dari relawan. Dengan KTP? Masuk ke dalam barisan Bapak Ibu. Masuk ke dalam Iya. barisan. Dapat KTP ya? Mau siapa? Hebat. Tuh, tebus murah. Murah sembako. Isol Indonesia. Jadi hari ini kita sedang menyelenggarakan kegiatan tebus murah sembako Bapak Ibu. Yuk, sukses ya. Mantap. Mas Paldi, terima. Menang satu kali sekarang. Ada berapa kantong nih? 400. 400 ya? Hanya untuk sini aja? Betul. Tidak ada tempat lain, tidak ada? Kita justru kemarin udah bagi-bagi di tempat lain juga. Di kelurahan mana lagi? Kemarin itu di kelurahan Keramat Jati. Iya, kelurahan Keramat Jati. Cuman kita biar tembus sembako murah. Berapa tembusannya? Berapa tembusannya? 10.000. Saya bisa dapat dong ya? Bisa. Boleh. Yang penting kan itu Pak Renji. Ikut. Dulu Bapak itu. Mau ikut ya? Yuk. Bagi Masya Allah. Tapi tetap ini kan? Ini. Ambil aja ya. Tetap satu ya. Aduh.
Luar biasa guys, kampanye hitam pembagian sembako di malam hari dengan gambar atau dengan logo Prabowo Gibran di tas sembako itu. Segala macam cara dihalalkan demi meraih simpati untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tetapi apa hendak dikata ketika kita melihat fenomena di awal video tadi, tatapan kosong dari seorang Prabowo Subianto, pribadi yang tak punya apa-apa lagi, jiwa seolah-olah yang sudah tak punya ruh. Tentu ini adalah sebuah tanda tanya besar untuk meyakinkan rakyat Indonesia. Di usianya beliau yang sudah tidak muda lagi, tentu fisik beliau pun semakin menurun. Kekuatan dan energi yang ada di dalam tubuh seorang Prabowo Subianto tampaknya tak sekuat dulu lagi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, negara Indonesia adalah negara yang begitu besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang energik, sosok pemimpin yang kuat, sosok pemimpin yang satset, sosok pemimpin yang tidak pernah mengenal lelah. Bukan seperti Bapak Prabowo Subianto, baru saja datang ke satu titik untuk berkampanye, tetapi kita rakyat Indonesia dalam cuplikan video tadi kita bisa melihat bagaimana raut wajah dari seorang Prabowo Subianto yang tampaknya memang benar-benar tak berdaya. Beliau benar-benar lelah. Beliau benar-benar sudah tidak kuat lagi. Apakah calon pemimpin seperti ini yang mau kita pilih, yang mau kita harapkan, yang mau kita kasih kepercayaan untuk mengayomi bangsa dan negara Indonesia ini? Mari kita gunakan hati nurani kita. Berpikirlah dengan menggunakan logika akal sehat. Berpikirlah secara waras. Indonesia ini butuh perubahan. Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang tangguh. Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang energik, yang kuat untuk mengunjungi rakyatnya, untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di bangsa ini. Dengan demikian, apakah seorang Prabowo Subianto dengan fisiknya yang begitu lemah layak kita beri kepercayaan? Saya yang adalah rakyat jelata, saya yang masih menggunakan hati nurani, saya yang masih mampu untuk berpikir waras, saya yang masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, saya katakan tidak. Prabowo Subianto tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin di bangsa ini. Prabowo Subianto, tempat dan layak yang pantas untuk beliau adalah beristirahatlah di rumah, nikmatilah hari tua. Karena dengan fisikmu yang sudah semakin lemah, saya sebagai rakyat jelata rasa-rasanya tidak tega. Saya merasa kasihan kepada Bapak Prabowo jika harus diberi tugas dan tanggung jawab yang begitu berat untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang hanya duduk manis di istana. Bangsa ini tidak butuh figur pemimpin yang hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC. Bangsa ini butuh figur pemimpin yang benar-benar mau datang cium keringat rakyat, yang benar-benar datang mau melihat rakyatnya secara langsung, menyelesaikan segala persoalan di bangsa ini secara langsung, hadir turun ke lapangan, melihat situasi dan fenomena apa saja yang terjadi di rakyat Indonesia. Mari, saudaraku sebangsa dan setanah air,
Di awal video tadi terang-terangan saya mengatakan bahwa ketika saya mendengar bahwa ada isu saat ini Prabowo Subianto sedang masuk di rumah sakit, saya secara pribadi sih tidak kaget. Karena terus terang, dari fisiknya beliau yang sudah mulai rapuh, dari fisiknya beliau yang sudah mulai letih, rasa-rasanya saya tidak tega. Harus memilih beliau, harus kasih lagi kepercayaan kepada beliau untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Mari, sayangilah bangsa ini, cintailah bangsa ini dengan memilih mereka-mereka yang punya rasa tanggung jawab, dengan memilih mereka-mereka yang energik, yang masih kuat, yang masih mampu sana sini demi Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Mari kita lanjutkan lagi. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Gedabrus, omonganmu itu gak podo karo kelakuanmu. Wo. 2019 jarine kate dadi macan Asia, anti antek-antek asing akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Gedabrus, giliran kalah ditawari jabatan Menhan langsung sendiko dawuh macane dadi kucing sowong. Wow, gak tanggung-tanggung, hasil survei Prabowo bisa sampai 50%. Gak sekalian tuh 90% biar makin meledak. Hasil survei yang membuat kita semua terjungkal, terkejut, dan pengen ngakak. Yuk, baru-baru ini sebuah lembaga survei merilis hasil survei jika suara Prabowo tembus hingga 50%. Emang boleh sebanyak itu? Melansir dari laman Instagram TV One News, memasuki akhir tahun 2023, elektabilitas pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tembus hingga 50%. Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru dari New Indonesia Research and Consulting dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat 8 Desember kemarin. Apakah hasil survei ini sejalan dengan narasi satu putaran, Kak? Sebenarnya agak heran aja sih, Prabowo bisa menduduki puncak survei. Kampanye ketemu langsung dengan rakyat aja nggak pernah. Sok-sokan sibukan kerja. Beda sama Anies dan pasangan satunya yang terjun langsung berkampanye. Diajak debat, diskusi, ataupun dialog nggak mau. Cuma jogetannya yang ramai di mana-mana. Emang bisa ya begituan ngerek suara survei? Kalau gitu calon yang lain nggak perlu dong capek-capek kampanye ke daerah-daerah. Atau mungkin loh ya, tapi ini masih mungkin. Maaf-maaf nih kalau salah. Yang disurvei mungkin orang dalam semua kali ya. Bisa jadi kan? Ya siapa tahu dong. Karena kan pembayar survei, metodologi survei gak pernah berani diungkap ke publik. Yang ada langsung dikasih hasil surveinya. Tapi hati-hati loh Prabowo. Survei tinggi-tinggi nanti kalau nerima kenyataan pas suara di TPS-nya jeblok bisa pingsan loh. Karena suara asli rakyat di TPS pada Februari 2024 nanti jangan sampai ditinggikan oleh survei tapi dijatuhkan oleh kenyataan. Saat pemungutan suara nanti bisa sakit tapi gak berdarah. Insya Allah Anies Muhaimin meskipun kalah di survei tapi akan menang di TPS. Amin aja dulu. Emang pada mau beras mahal dilanjutkan? Emang mau BBM naik diem-diem dilanjutkan? Emang mau biaya pendidikan semakin mahal dilanjutkan? Di bawah rakyat udah fix perubahan. Yuk Santarian, gunakan kekuatan doa kita untuk mendoakan Anies Gus Imin agar memimpin Indonesia di 2024 mendatang yang sudah terbukti rekam kinerjanya pro rakyat. Dan bersama kita kuat tumbangkan politik dinasti. Jangan mau kayak gini 5 tahun mendatang. Kawan dari relawan pendukung 02 ada diantaranya rekan-rekan Bala Gibran, tim Mawar Merah, ada Alas Roban, ada Prabu, Projo, Seknas dan sebagainya. Rekan-rekan yang selalu sinergi, seiya sekata dengan berbagai programnya. Yang kami hormati juga partner dari kegiatan kita Bibasari yang dikomandoi oleh abah kita, senior kita Bapak Didi. Tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada warga lingkungan dari Lapangan Bulu, warga Salatiga, dan juga masyarakat Jawa Tengah yang selalu kita banggakan. Perkenalkan, saya Aryadi, Ketua DPC Barat JP Salatiga. Pada kesempatan kali ini mengaturkan selamat datang Sugeng Rawuh atas
dorongan, atensi, dan kerjasamanya sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Alhamdulillah, UMKM yang juga ada turut mendukung kegiatan kita, pagelaran reok STNB, senam gemoy, dan program-program lainnya. Kami selaku penyelenggara tentunya tidak akan sempurna, dan tiada kata sempurna. Semua kita ikhtiarkan, kita laksanakan demi terselenggaranya acara ini. Acara ini kami beri nama Panggung Rakyat, melanjutkan kerja Jokowi Prabowo Gibran. Pak Prabowo dan Mas Gibran, beliaulah pemegang estafet selanjutnya dari kerja-kerja Pak Jokowi nantinya. Kami selaku Bara JP yang merupakan sulungnya relawan Jokowi tegak lurus tentunya melanjutkan dan juga mendukung sepenuhnya apa yang menjadi arahan dan melanjutkan siapapun yang ikut mendorong. Utara, timur, selatan, barat, bahwasanya tanggal 14 Februari kita pilih langsung presiden atau calon presiden kita nomor 02. Yuk, Amelia Damar Production sambil saya jadinya yakin dan percaya dengan survei yang saat ini mencapai 50 hingga mendekati 60%. Luar biasa lembaga survei yang merilis hasil ini. Karena fakta di lapangan ketika ada kampanye dari Prabowo Gibran, panggung rakyat dari Prabowo Gibran, sepi seperti di kuburan. Jadi mungkin yang disurvei oleh lembaga survei kepada Bapak Prabowo dan Gibran ini adalah rumput-rumput yang bergoyang, pohon-pohon yang ditiup angin, serta jin-jin halus mungkin ya. Inilah bentuk politik licik yang dimainkan oleh kubu 02. Surveinya mereka rilis dengan hasil yang begitu tinggi hanya untuk membodohi rakyat Indonesia. Ketika fakta di lapangan, ketika ada panggung rakyat dari seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, faktanya di sana sepi seperti di kuburan. Mungkin di kuburan masih sedikit rame karena ada pengunjung yang mungkin datang bakar lilin, datang bersihin kubur dan lain sebagainya, ataupun datang taburin bunga dan lain sebagainya. Tetapi di panggung rakyat dari Prabowo Gibran, benar-benar yang rame ria itu hanyalah rumput-rumput yang bergoyang dan pohon-pohon yang bergoyang yang ditiup oleh angin, baik dari arah utara, arah timur, arah barat maupun arah selatan. Luar biasa. Semakin keren surveinya. Hasilnya kalau saya feeling ya, menjelang detik-detik di tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, itu bisa-bisa hasil surveinya tembus di angka 99,99 sekian persen. Setelah itu tanggal 14 Februari kembali ke realnya, kembali ke 0,0%. Prabowo Subianto lagi dan lagi harus menerima kekalahan seperti di periode-periode sebelumnya. Nggak apa-apa, biar para pendukungnya itu bangga, biar para relawan Bapak Prabowo dan Gibran ini bangga ketika melihat angka surveinya. Tetapi fakta membuktikan bahwa itu semua hanyalah omong kosong semata. Rakyat Indonesia, mari kita berpikir cerdas. Mari kita melihat fenomena-fenomena politik yang dilakukan oleh kubu 02. Kampanye tengah malam,
hanya untuk bagi-bagi sembako. Keren. Sampai-sampai orang nomor 1 pun ikut berkampanye. Memihak kepada siapa? Kepada putra mahkotanya. Segala cara dilakukan demi memenangkan putra mahkotanya. Tapi sayang, aksi pembagian sembako itu adalah uang rakyat, Pak. Ingat, jangan coba-coba main gimmick politik dengan rakyat Indonesia. Hari ini rakyat Indonesia sudah cerdas. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang pantas dan layak untuk dicoblos, untuk dikasihkan mandat, untuk diberi kepercayaan, untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini di periode 2024 ini sampai 2029 yang akan datang. Orang waras, orang cerdas pasti akan memilih pemimpin yang berkualitas. Pasti akan memilih mereka-mereka yang memiliki track record atau rekam jejak yang jelas. Orang yang waras pasti akan mempelajari siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Siapa itu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Track record mereka pasti akan dipelajari dengan baik. Jika mereka berkehendak, mereka akan memberikan mandat, mereka akan memberikan kepercayaan kepada kedua paslon ini. Bukan dengan cara-cara licik, bukan dengan cara-cara kampanye hitam. Tengah malam ikut pembagian sembako, luar biasa. Kita simak bersama-sama tadi. Rakyat hadir berbondong-bondong, warga hadir berbondong-bondong untuk menerima bantuan sembako. Tetapi di tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, siapa yang mereka coblos dalam cuplikan video tadi? Tetap mereka unggulkan 1. Ya, itulah hebatnya rakyat Indonesia. Makanya seringkali saya katakan bahwa jika ada pembagian sembako gratis, ambil saja, karena itu adalah uang rakyat. Jika ada bantuan BLT, ambil saja, karena itu adalah hak rakyat. Tetapi ingat, di tanggal 14 Februari, pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani kita. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, pilihlah pemimpin yang benar-benar kuat, yang benar-benar masih satset, yang benar-benar energik, yang benar-benar berintelektualitas, yang benar-benar track recordnya jelas untuk memimpin bangsa dan negara ini. Begitulah kira-kira. Mari kita lanjutkan lagi. Bukan hanya menangkap ikan, tapi juga kooperasinya mempunyai cold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Bocah tengil dan songong itu, bocah sombong itu akhirnya kena batunya juga. Gibran kena batunya di debat yang keempat, debat di antara para cawapres. Gayanya yang menantang dan sok itu akhirnya kena batunya. Dia kena batunya di tangan Prof. Mahfud dan sekaligus di tangan Caimin juga. Dua tokoh politik yang jauh lebih senior dan berpengalaman.
Prof. Mahfud sukses menyekak Gibran sebagai receh. Ya, sebagai receh. Gaya tengil Gibran yang menyerang Prof. Mahfud sebagai gagal menjawab pertanyaannya, padahal sudah dijawab oleh Prof. Mahfud sesuai pertanyaan, aksi itu mendapatkan balasan dengan tidak dilayaninya kengototan Gibran itu. Prof. Mahfud gak kalah gertak, dan Gibran pun harus ciut ketika Prof. Mahfud tidak bersedia meladeninya karena sikap Gibran yang memang receh itu. Sama sekali gak berkelas. Memang Gibran ini belum level buat ikut debat cawapres dan beradu wawasan. Dan Caimin pun gak kalah galak terhadap Gibran yang semula demikian angkuh dan menantang. Gibran disebutnya memang gak berkelas buat bisa ikut debat di tingkat cawapres. Gibran masih kekanak-kanakan dan gak punya etika. Kemudian pasca debat kita bisa melihat betapa publik, betapa para netizen bersorak-sorai atas pukulan-pukulan yang telak menghantam keras Gibran itu. Gibran dan Songong jadi trending topik di X dengan ratusan ribu kicauan yang umumnya menghujat dan mencemooh penampilan Gibran di debat yang keempat itu. Menteri Bahlil dan Erick Thohir, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang tertawa, merasa lucu ketika mendengar pidato dari putra mahkota Presiden Joko Widodo yang adalah cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini. Ngambang, pidatonya seolah-olah tak punya makna. Itulah resiko kalau kita menggunakan ilmu hafalan. Yang penting bisa berbicara. Ketika tidak menghafal, seperti dalam cuplikan video yang terakhir tadi, ngi nga tidak jelas. Itulah bedanya intelektualitas seorang ketika dia benar-benar memahami sebuah persoalan dengan orang-orang yang menggunakan sistem kebut semalam, menggunakan ilmu hafalan. Orang kalau benar-benar dia paham akan sebuah persoalan, itu bicaranya santai, bicaranya dia benar-benar matang, bicaranya itu memang benar-benar enak, masuk di akal. Itu kalau orang-orang yang memang benar-benar dia sudah paham akan sebuah persoalan. Tetapi kalau orang-orang yang menggunakan ilmu hafalan, dia tidak bisa keluar dari rel itu. Harus benar-benar tes. Dan orang-orang seperti ini biasanya ketika dia sedang berbicara, lalu tiba-tiba kita memotong pembicaraannya, dengan sendirinya dia akan blunder, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Itu adalah bukti nyatanya. Makanya seringkali saya katakan bahwa jika kita mau mengomentari sesuatu, hal yang paling penting adalah pelajari dulu kasusnya, pahami dulu persoalannya. Itu adalah poin pentingnya. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan oleh seorang Gibran Raka Buming Raka, seperti tadi kita mendengar adanya hilirisasi digital, yang pada akhirnya hilirisasi digital ini menuai banyak kecaman dari netizen, dari rakyat Indonesia. Ternyata itu semua hanyalah omong kosong semata. Tidak ada di dunia ini yang namanya hilirisasi digital. Mungkin ini adalah ilmu hafalan dari seorang Gibran Raka Buming Raka selama menempuh pendidikan di Singapura itu. Ya, repot. Seorang politisi karbitan, seseorang yang mau mengejar panggung kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang instan. Sehingga pribadinya itu tidak matang. Sehingga pribadinya itu gampang runtuh. Sehingga pribadinya itu belum stabil. Ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengar
ada kata yang menyematkan pada diri Gibran Raka Buming Raka, yakni belimbing sayur. Saya kadang-kadang berpikir masuk di akal juga, karena belimbing sayur itu gampang rubuh. Ketika kita goyang sejak pohonnya, semua buah-buahnya pasti rontoh. Yang sisa tinggallah daunnya aja. Buahnya itu rontoh semua. Ya itulah belimbing sayur. Dengan demikian, dari cuplikan video ini, saya berharap bahwa bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita, Indonesia ini butuh pemimpin yang matang. Indonesia ini butuh pemimpin yang benar-benar memiliki pengalaman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bangsa ini. Indonesia tidak butuh pemimpin yang instan. Indonesia tidak butuh pemimpin karbitan. Mari kita berpikirlah secara waras. Gunakanlah hati nurani kita agar kita mampu untuk menggunakan logika akal sehat. Mari kita lanjutkan lagi. Pak Prabowo. Oh, Prabowo. Nantilah di rumah jogetnya. Kampanye dulu, menyampaikan visi misi, program-program apa saja sih. Goyangnya nanti aja di kamar mandi ataupun di rumah gitu loh. Ada di situ speaker kan di rumah kan. Jadi pendukung Bapak itu belum tahu visi misi Bapak itu apa, program itu apa gitu. Bapak kan kalau nggak salah capres gitu loh. Jadi programnya apa, visi misinya apa sih? Ini disiapkan panggung mewah-mewah, malah joget. Seharusnya kan dimanfaatkan lah untuk menyampaikan program, visi misi apa saja. Jangan curhat lagi Pak. Malas orang mendengar, udah bosan sih. Ini curhat mulu Bapak, kalau enggak curhat, joget-joget, kalau enggak marah-marah gitu. Aduh, enggak bisa dirubah tuh Pak. Menjelang tanggal 14 saja, please deh, please robahlah. Menjelang tanggal 14 ini kan ya masih ada waktu lah, beberapa hari lagi gitu kan. Siapa tahu ada yang simpatik sama Bapak kan begitu. Ini terancam loh nanti kalah. Padahal Bapak kan udah jor-joran loh ngeluarkan duit gitu kan. 400 triliun tuh bukan kecil tuh Pak. 400 triliun kan dana kampanye yang disiapkan kan Pak. Itu kan besar tuh Pak. Udah maksimalkan aja biar rakyat tahu visi misi Bapak itu apa ya. Sibuk joget mulu sih. Aduh. Itu pun kalau jogetnya menarik, ini malah orang yang was-was melihat Bapak joget. Takut jatuh atau apa gitu. Ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Prabowo. Kami melihat sendiri itu jagung-jagung yang ada di dalam polybag gitu. Oh Mbak Putri yang rekam itu, iya, salah yang satunya. bikin videonya itu ya. Gitu. Kami satu tim gitu. Tapi memang kami melihat langsung gitu jagung-jagung di dalam polybag itu gitu, dan sebenarnya Greenpeace dan teman-teman koalisi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah itu sudah menginvestigasi, sudah menelusuri food estate itu sejak 2021 dan secara berkala melihat ke sana seperti apa sih nih hasilnya gitu. Food estate tuh jadi andalan Presiden Jokowi, awalnya diklaim untuk mengantisipasi krisis pangan gitu kan. Dan kita tahu kalau salah satunya yang di Gunung Mas itu diserahkan untuk digarap oleh Kementerian Pertahanan. Nah, berapa kali kami melihat ke sana dan sudah banyak juga liputan media, banyak report yang memang menunjukkan itu gagal gitu. Dari 31.000 hektar lahan yang disiapkan, sekitar 700 hektarnya itu sudah dibabat dan kita memang nggak pernah tahu kayunya kemana gitu, dan sudahlah begitu ternyata gagal. Ternyata gagal, yang
anehnya ketika sudah gagal, tahun lalu itu Kementerian Pertanian bilang, salah satu pejabat Kementerian Pertanian bilang kalau nggak mau dipersalahkan lah intinya untuk kegagalan food estate di Gunung Mas, karena itu bukan garapan mereka, itu garapannya Kementerian Pertahanan. Tapi berapa bulan lalu Kementerian Pertanian hands on di situ gitu, turun tangan, kemudian menanam jagung, bahkan dibela-belain pakai polybag gitu biar jagungnya tumbuh, karena tanah di sana memang tanah berpasir gitu. Itu nggak cocok gitu. Itu sebetulnya untuk yang ditipu siapa ya kalau begitu ya? Kita atau sebetulnya ini niatnya mau nipu presiden? Betul, Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media, hati-hati, saya pantau kamu. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Atau yang itu terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Ya bisa Bapak bisa mengerti nggak? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Hanya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia kalau perangai presidennya seperti itu? Menurut gue nggak cocok. Capek kuliah keluar Madura, nyobrosnya 02, jelas ada Pak Mahfud MD. Ya bener aja, Girugi gaya. yang bener aja, girugi gaya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menambah wawasan buat kita menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Bisa sedikitnya mengedukasi kita dan menyadarkan kita bahwa bangsa yang besar butuh pemimpin yang kuat, butuh pemimpin yang energik, butuh pemimpin yang satset, butuh pemimpin yang tastes, butuh pemimpin yang mau melakukan gerakan perubahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak bisa bangsa Indonesia yang besar lalu kita memilih pemimpin yang lemah, memilih pemimpin yang hanya duduk manis di istana, memilih pemimpin yang hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC. Mau jadi apa bangsa dan negara ini? Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa mari kita mencari pemimpin yang lebih baik dari beliau. Sementara kita sudah melihat siapa itu Presiden Joko Widodo yang penuh energi, yang penuh perjuangan dalam membangunkan bangsa dan negara ini. Baik itu di infrastruktur, pelabuhan, rumah sakit, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lantas, apakah di periode 2024 ini kita harus memilih orang yang lemah untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini? Gunakanlah logika akal sehat kita. Pakailah hati nurani kita jika kita masih menyayangi bangsa ini. Jika kita masih mencintai generasi penerus bangsa ini dan juga anak cucu kita kelak. Saudara, mohon kita cermati baik-baik dalam memilih paslon di tahun 2024 ini. Ada paslon 01, ada paslon 02, ada paslon 03. Kita ketahui bersama bahwa mereka-mereka ini adalah putra-putra terbaik bangsa karena sudah diberi kepercayaan dari masing-masing koalisi. Tetapi ingat, dari yang terbaik ini kita harus mampu untuk menentukan satu paslon yang paling baik, yang paling layak, yang paling pantas untuk kita coblos di tanggal 14 Februari 2024 ini. Kurang lebih 13 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi itu. Lantas sudah sampai sejauh mana kita mempersiapkan diri, kita mempertanggungjawabkan dengan pilihan kita,
Apakah orang yang akan kita coblos itu pantas dan layak untuk mengayomi bangsa ini? Ingat saudaraku dan sebangsa setanah air, jangan pernah terbuai dengan gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini. Jangan pernah terprovokasi dengan janji-janji manis yang dilontarkan oleh para tim pemenangan, oleh para penguasa, para menteri dan lain sebagainya di bangsa ini. Mari tetap konsisten, tetap komitmen untuk menggunakan suara hati kita. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara hati kita adalah suara kebenaran yang pada akhirnya akan membawa kita pada kemenangan di Pilpres 2024 ini. Pilihlah pemimpin dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bermartabat, dan dengan cara-cara yang berwibawa, agar benar-benar kita menemukan calon orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini yang berkualitas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita, guna kita bisa berpikir secara waras.